Diancam Putin penjara 15 tahun, media-media barat yang gemar sebar hoax di Rusia kabur. Hurrah! Media barat BBC, CNN, ABC News, CBS News, dan Bloomberg berhenti beroperasi untuk sementara di Rusia usai Presiden Rusia Vladimir Putin memberlakukan undang-undang yang membuat penyebaran disinformasi dengan sengaja dapat dihukum hingga 15 tahun penjara. Dilansir dari RT Sabtu 5 Maret setelah undang-undang anti berita palsu disetujui pada hari Jumat, media CNN mengatakan akan menghentikan siaran di Rusia sementara kami terus mengevaluasi situasi dan langkah kami selanjutnya. Bloomberg, kantor berita yang didirikan dan dimiliki oleh miliarder Amerika Serikat Michelle Bloomberg, juga mengatakan akan menangguhkan sementara pekerjaan jurnalisnya di dalam Rusia dan menuduh Moskow mengkriminalisasi pelaporan independen. Outlet yang berbasis di New York mengklaim bahwa tindakan keras terhadap disinformasi akan membuat mustahil untuk melanjutkan independensi jurnalisme di dalam negeri. Seperti Bloomberg, BBC yang didanai negara Inggris berpendapat bahwa undang-undang tersebut tampaknya mengkriminalisasi proses jurnalisme independen dan mengumumkan bahwa liputan berbahasa Rusia hanya akan berlanjut dari luar Rusia. Juru bicara ABC dan CBS News mengumumkan bahwa jaringan tersebut tidak akan menyiarkan dari Rusia saat mereka menilai situasi dengan ABC News menyebut undang-undang tersebut sebagai hukum sensor. Mereka yang didakwa di bawah undang-undang media baru dapat dipenjara hingga 15 tahun jika mereka terbukti bersalah karena sengaja menyebarkan informasi palsu tentang konflik Rusia dengan Ukraina dengan cara yang secara signifikan merusak keamanan nasional. Siapapun yang dinyatakan bersalah karena pencemaran nama baik tentara Rusia juga dapat menerima denda hingga $13.500 atau 3 tahun penjara. Sementara mereka yang menyerukan sanksi anti Rusia dapat menerima denda hingga $5.000. Ketua Duma Negara Rusia Yasel Volodin berpendapat bahwa undang-undang itu diberlakukan untuk melindungi tentara kita dan melindungi kebenaran. Jejaring sosial Amerika yang dikendalikan oleh Washington meluncurkan perang informasi melawan Rusia. Volodin menambahkan hal ini diperlukan untuk membuat keputusan untuk memerangi penyebaran informasi palsu. Moskow mempertahankan serangan militernya di Ukraina adalah operasi khusus yang ditujukan untuk demilitarisasi dan denasifikasi negara itu atas nama melindungi rakyat dari dua republik Donbas yang baru-baru ini diakui Rusia. Kiev mengatakan serangan itu tidak beralasan dan bersikeras bahwa mereka tidak berusaha untuk merebut kembali Donetsk dan Lugansk dengan paksa. Ukraina disikat Rusia, 35.000 pasukan NATO sibuk latihan perang. Meskipun mengklaim telah berhasil membunuh ribuan tentara dan menghancurkan ratusan kendaraan serta artileri perang Rusia, Ukraina tetap menderita banyak kerugian. Belum diketahui pasti jumlah korban jiwa dari warga sipil dan kerugian material yang dialami oleh Ukraina. Pada 25 Februari 2022 lalu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkap kenyataan bahwa negaranya harus berjuang sendirian menghadapi serangan masif pasukan Rusia. Padahal di sisi lain salah satu alasan kenapa Presiden Rusia Vladimir Putin memutuskan untuk melancarkan invasi adalah keinginan Ukraina bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Memasuki hari ke-8 invasi Rusia, belum ada seorang prajurit dari negara anggota NATO yang dikirim untuk mendukung pasukan Ukraina melawan Rusia. Meskipun Inggris sebagai salah satu negara raksasa NATO sudah mengirim banyak senjata ke Ukraina. Saat serangan militer Rusia terus dilancarkan ke sejumlah wilayah di Ukraina, ternyata NATO menggelar latihan militer besar-besaran di Samudra Arktik
Informasi ini diketahui Viva Militer dari laporan UK Defense Journal yang menyebut bahwa sekitar 35.000 personil militer dari 28 negara anggota NATO akan terlibat dalam latihan militer dengan sandi Cold Response. Angkatan bersenjata Kerajaan Inggris Royal Armed Forces mengirim sejumlah alat utama sistem persenjataan andalannya ke wilayah Kutub Utara tersebut. Di sektor laut, militer Inggris mengerahkan kapal induk HMS Prince of Wales, kapal frigate HMS Richmond, kapal perusak HMS Defender, kapal transport amfibi HMS Albion, dan kapal selam serang bertenaga nuklir yang tidak disebutkan namanya. Kemudian, militer Inggris juga menurunkan helikopter multiperan Augusta Westland AW159 Wildcat dan jet tempur siluman Lockheed Martin F-35 Lightning II. Kapal induk HMS Prince of Wales akan dikerahkan untuk latihan itu dengan frigate HMS Richmond, perusak tipe 45 HMS Defender, kapal tanker dari armada bantu kerajaan dan kapal selam serang bertenaga nuklir akan mengawalnya, ujar Brigadir Jenderal Rick Cantrill, Komandan Komando Inggris dalam latihan Cold Response NATO. Dalam pernyataan lain, Cantrill mengirim pesan kepada Rusia bahwa aliansi negara NATO selalu siap untuk menghadapi situasi apapun, termasuk skenario terburuk. NATO sebagai aliansi harus siap untuk apapun, siap di semua medan. Cold Response adalah kesempatan luar biasa bagi sekutu dan mitra utama NATO bersiap untuk segala kemungkinan serta bekerja sama, kata Cantrill. Turki menolak bantu Ukraina soal hentikan kapal perang Rusia hingga isyaratkan sikap membela Putin. Di tengah invasi yang dirasakan Ukraina, Turki sempat mendapat permintaan untuk menghentikan kapal perang Rusia yang mengakses Laut Hitam melalui selatnya Dardanelles dan Bosporus. Namun begitu, Turki baru-baru ini menyatakan tidak dapat memenuhi permintaan Ukraina itu, yang mana terganjal klausul dalam fakta internasional yang memungkinkan kapal perang Rusia kembali dengan mudah ke pangkalan mereka. Pada akhirnya, kapal perang yang membawa pasukan Rusia mendarat di pelabuhan Laut Hitam sebagai bagian dari invasi ke Ukraina. Kemudian, baru-baru ini Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, mengatakan Ankara sedang mempelajari permintaan Kiev, tetapi ternyata Rusia memiliki hak berdasarkan Konvensi Montreux 1936 untuk mengembalikan kapal perang ke pangkalan mereka di Laut Hitam. Dalam arti lain, jika Turki memutuskan menerima permintaan Ukraina dan menutup selat untuk kapal perang Rusia, hal itu hanya akan dicegah untuk melakukan perjalanan ke arah lain, jauh dari pangkalan mereka ke Mediterania. Jika negara yang terlibat dalam perang mengajukan permintaan untuk mengembalikan kapal mereka ke pangkalan mereka, itu harus diizinkan, jelas Cavusoglu dikutip pikiranrakyat.com.